Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Najosbana dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 2. Hari ini kami dari kelompok 2 yaitu membahas mengenai nasionalisme Cina. Saya Aisyah Nabila Pratiwi, absen nomor 4. Nama saya Faju Alika dari 11 IPS 3, absen nomor 13. Saya Satria Muhammad Rashid, absen 20. Saya Salsabila Dianti, absen 31. Saya Karisa Rena Sabila, absen 10. Selamat menyaksikan. Cina merupakan negara memiliki sejarah cukup tua. Cina sudah pernah mengalami beberapa pergantian masa kepemimpinan, mulai dari dinasti hingga Republik Rakyat Cina seperti sekarang. Dalam sejarahnya, nasionalisme Cina tersulut oleh kekecewaan rakyat terhadap penguasa Manchu yang dinilai bukan dinasti keturunan Cina. Kebencian itu semakin menjadi-jadi setelah kalahnya pasukan Kaisar melawan bangsa Inggris pada Perang Candu yang berlangsung pada 1842, yang membuat rakyat Cina muak pada kepemimpinan Kaisar yang dianggap lemah. Pada tahun 1900-an, Cina sedang berada di ambang kehancuran karena dikalahkan di Perang Candu, pemberontakan Taiping, hingga kalah dalam Perang Cina-Jepang. Kekalahan-kekalahan ini menyebabkan gerakan pemberontakan Boxer. Pemicunya yaitu kemiskinan yang melanda di daratan Cina Utara yang disebabkan oleh bencana alam hingga imperialisme asing. Delegasi dari negara-negara barat yang ada di daerah Peking dikepung oleh para pengikut gerakan Boxer. Negara barat kemudian membentuk sebuah pasukan atas ancaman pengepungan ini. Dengan protokol Peking 1901, gerakan Boxer pun berakhir. Dengan berbagai peristiwa yang memicu nasionalisme Cina ini, akhirnya revolusi pun pecah dengan adanya revolusi Wuchang yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1911. Revolusi ini berlangsung di Wuchang dengan dipimpin oleh Li Yunhang. Hasil dari revolusi Wuchang adalah lengsernya kekuasaan dinasti Manchu di Cina. Selang 3 bulan setelah merdeka, dipilihlah Sun Yat-sen sebagai presiden Cina pada tanggal 1 Januari 1912. Sun Yat-sen menganut sistem ideologi nasionalis di mana ia ingin menyatukan semua daratan Cina yang memutuskan membentuk Patrai Kuomintang. Dan bentuk negara Cina pada saat itu adalah negara republik nasionalis dengan ajaran Trisula. Dengan istilah San Min Chuai yang berisikan asas yaitu Minsu yang berarti nasionalisme, Mensen yang berarti demokrasi, Minseng yang berarti kesejahteraan. 27 Februari 1912, wilayah Cina Utara diserahkan kepada Republik Cina oleh Kaisar Xuanzong yang masih berusia belia. Semasa Sun Yat-sen menjadi presiden pemerintahan Cina yang baru, namun ia memberikan tahta kepada Yuan Shikai untuk menghindari perang dengan pihak militer. Saat itu, Kaisar Xuanzong disebanding oleh Yuan Shikai. Setelah penandatanganan penyerahan kekuasaan, Yuan Shikai tertarik ke dalam politik komunis. Dampak pengaruh komunis, Yuan Shikai dianggap seperti kaisar dengan sifat diktatornya. Yuan Shikai meninggal pada tahun 1916 dan Sun Yat-sen mengambil alih jabatannya dan kembali menjadi presiden Cina. Di tahun 1919, setelah Perang Dunia Pertama berakhir, tercetuslah gerakan keempat Mei, di mana respon lemah pemerintah Tiongkok terhadap perjanjian Versailles, terutama mengizinkan Jepang untuk memperoleh wilayah di Shandong. Agresifnya masyarakat memprotes hal ini menyebabkan banyak sekali mahasiswa yang dipenjara, termasuk Chen Duxiu, yang akhirnya memutuskan untuk membuat partai komunis tandingan pemerintah, yaitu Gongchangdang. Beberapa tahun kemudian, Presiden Sun Yat-sen meninggal dan digantikan oleh Chiang Kai-shek. Tidak seperti Sun, Chiang Kai-shek secara sosial berpaham konservatif. Karena itu, Kai-shek tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Partai Komunis Tiongkok. Terjadilah pergesekan pihak komunis dan sosialis dengan rencana Chiang Kai-shek melakukan Shanghai Massacre tahun 1927. Membunuh orang komunis dan mulai dari hari itu partai nasionalis sudah tidak lagi bekerja sama dengan komunis dan mulailah periode perang saudara. Terjadi banyak sekali perang perebutan wilayah dan terkadang kedua kubu memiliki kekuatan yang sama kuat.
Di tahun 1938, terjadilah agresi dari Jepang sesaat sebelum Perang Dunia II, di mana Jepang menguasai kota di Cina sampai menculik Chiang Kai-shek kesebelasan. Hal-hal ini menyebabkan munculnya rasa nasionalisme untuk melawan agresi Jepang. Dan akhirnya disetujui gencatan senjata. Namun, setelah agresi dapat ditangani, Chiang melakukan penyerangan kepada kaum komunis di saat perayaan kemenangan melawan Jepang, dan komunis kalah telak dan harus mundur. Pada tahun 1947, pemerintah nasionalis berhasil merebut kota Yan'an dari pihak komunis. Namun, keadaan berbalik ketika kaum komunis menerapkan politik land reform. Hasilnya, di tahun 1949, pasukan yang dipimpin Mao Zedong berhasil menyudutkan Chiang dan para petinggi nasionalis hingga terpaksa melarikan diri ke Pulau Taiwan. Pada 21 September 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya negara baru sekaligus menjadikan dirinya sebagai presiden pertama. Sejak saat itu, tanah Tiongkok beralih kekuasaan dari kekuasaan republik menjadi pemerintahan komunis dengan nama Republik Rakyat Tiongkok. Sekian dari video kami, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.